Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, adapun yang beranggotakan yang pertama Aulia Wiradamanik, Rika Windari, Rima Yani Nasution, Rizky Wahyudi, dan Sartika. Adapun materi yang akan disampaikan adalah tentang transformasi. Transformasi terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, translasi, yaitu pergeseran. Yang kedua, refleksi, yaitu pencerminan. Yang ketiga, rotasi, yaitu perputaran. Dan yang keempat, dilatasi, yaitu perbanyakan. Apa yang dimaksud dengan translasi pada suatu benda? Baiklah, coba amati gambar berikut. Pernahkah kamu menggeser meja dari suatu tempat ke tempat lainnya? Ketika kamu berhasil memindahkan meja tersebut, maka posisi meja akan berubah dari posisi awal ke posisi akhir. Gerakan memindahkan contoh translasi. Jadi, translasi adalah perpindahan suatu benda dari suatu tempat ke tempat lain, dapat dilakukan dengan menggeser atau memutar atau lainnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar di atas terlihat segitiga ABC digeser menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Maka segitiga A aksen, B aksen, C aksen mempunyai bentuk dan ukuran yang tetap sama dengan segitiga ABC. Dengan demikian, translasi tidak mengubah bentuk dan ukuran dari benda atau bangunan yang digeser. Translasi tersebut disebut transformasi isometrik. Perhatikan gambar. Pada gambar terlihat titik A digeser menjadi titik B, ditulis dengan translasi A ke B. Dan titik A digeser menjadi titik C, ditulis translasi A ke C. Tampak bahwa translasi A ke B berbeda dengan translasi A ke C. Perbedaan dua translasi tersebut terletak pada jarak pergeseran dan arah pergeseran pada translasi A ke B. Jarak pergeseran dinyatakan oleh panjang ruas garis AB dan arah pergeseran ditunjukkan oleh arah dari titik A ke titik B yang dinyatakan dengan arah anak panah. Panjang dan arah pergeseran pada translasi A ke B dinyatakan dengan vektor AB. Hal tersebut juga sama dengan jarak pergeseran dan arah pergeseran pada translasi A ke C. Dua bangun yang besar dan bentuknya sama dikatakan dua bangun yang kongruen atau sama dan sebangun. Perhatikanlah gambar. Pada gambar
ada 6 persegi panjang yang kongruen. Translasi dengan vektor AB akan memetakan persegi panjang 1 menjadi persegi panjang 2. Ditulis sebagai berikut. Perhatikan gambar. Translasi vektor AB 1 ke 2 atau translasi vektor AB 1 sama dengan 2. Translasi vektor AB 2 ke 3. Translasi vektor AB 4 ke 5. Translasi vektor AB 5 ke 6. Sedangkan untuk translasi dengan vektor CD adalah translasi vektor CD sama dengan 1 menjadi 4 atau translasi vektor CD1 sama dengan 4. Translasi vektor CD sama dengan 2 menjadi 5. Translasi vektor CD sama dengan 3 menjadi 6. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk lebih memahami, perhatikan latihan berikut ini. Translasi 2, komposisi translasi 1, 2 sama dengan translasi 2, translasi 1, 2 sama dengan translasi 1, 2 hasilnya 3, maka translasi 2, 3 sama dengan 6. Contoh yang kedua, translasi 1, komposisi translasi 2, 1 sama dengan translasi 1, translasi 2, 1. Translasi 2, 1 sama dengan 4, maka translasi 1, 4 sama dengan 5. Contoh yang ketiga, translasi komposisi translasi 2, 2 sama dengan translasi 1, translasi 2, 2 sama dengan translasi 2, 2 hasilnya 5, maka translasi 1, 5 sama 6. Vektor AB dan vektor BA adalah dua vektor yang besarnya sama, tetapi mempunyai arah yang berlawanan. Selanjutnya, dikatakan bahwa vektor BA adalah negatif atau lawan dari vektor AB, dan ditulis sebagai berikut. Vektor BA sama dengan negatif vektor AB. Perhatikan gambar. Gambar di atas merupakan suatu persegi panjang yang terdiri dari 6 persegi panjang yang kongruen, dan diketahui vektor translasinya vektor AB dan vektor AC. Maka, translasi vektor AB2 sama dengan 1, atau translasi negatif vektor AB2 sama dengan 1. Translasi vektor CA6 sama dengan 3, translasi negatif vektor 5 sama dengan 2. Berdasarkan gambar yang telah dijelaskan sebelumnya, maka translasi 1 adalah translasi dengan vektor AB. Maka, inverse translasi 1 adalah translasi dengan vektor negatif AB. Translasi 2 adalah translasi dengan vektor CD. Maka, inverse translasi 2 adalah translasi dengan vektor negatif CD. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Inverse translasi 1, 3 sama dengan 2. Hasil ini diperoleh berdasarkan tabel yang telah dijelaskan sebelumnya. Inverse translasi 2, 6 sama dengan 3. Untuk lebih memahami, perhatikan latihan berikut ini. Inverse translasi 1, 2 sama dengan 1. Inverse translasi 2, 2 sama dengan 1. Baiklah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar di atas merupakan gambar jajar genjang yang terdiri atas segitiga-segitiga yang kongruen dan masing-masing dilengkapi dengan nomor. Juga terdapat vektor translasi AB, ini vektor translasi AB, vektor translasi AC, dan vektor translasi AD, ini. Hasil yang diperoleh dari vektor translasi AB mengarah ke kanan atau ke kiri, sedangkan hasil dari translasi vektor AC mengarah ke atas atau ke bawah. Hasil translasi dari vektor AD mengarah ke atas samping atau ke bawah. Perhatikan contoh berikut.
Translasi vektor AB1 sama dengan 4. Ini vektor AB, 1. AB hasilnya diperoleh ke kanan atau ke kiri, maka hasil yang diperoleh adalah 4. Selanjutnya, translasi vektor AC1 sama dengan 10. Dari mana 10? Kita lihat. Translasi vektor AC, hasil yang diperoleh ke atas, AC1. Berarti ke atasnya hasil yang diperoleh adalah 10. Translasi vektor AD1 sama dengan 12. AD, hasil yang diperoleh menyamping ke atas atau ke bawah, 1. Berarti hasilnya adalah 12. Translasi vektor AB, komposisi translasi vektor AC1 sama dengan translasi vektor AB ditambah translasi vektor AC1 sama dengan translasi vektor AC1 didapatkan hasilnya 10. Maka translasi vektor AB10 sama dengan 12. Tampak di sini bahwa translasi vektor AB komposisi translasi vektor AC sama dengan translasi vektor AD. Karena vektor AB ditambah vektor AC sama dengan vektor AB ditambah vektor BD. Maka hasilnya adalah vektor AC. Jadi, translasi vektor AB komposisi translasi vektor AC sama dengan translasi vektor AB ditambah vektor AC sama dengan translasi vektor AD. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut ini. Berdasarkan tabel yang telah dijelaskan sebelumnya, maka translasi 1,3 diperoleh hasilnya 5. Translasi 2,3 diperoleh hasilnya 11. Dan translasi 3 atau AD 3 diperoleh hasilnya 13. Untuk translasi 1, komposisi translasi 2, 11 sama dengan translasi 1, komposisi translasi 2, 11. Hasil dari translasi 2 atau AC 11 sama dengan 19. Maka translasi 1, 19 sama dengan 21. Translasi 1 di sini adalah AB. Untuk contoh yang selanjutnya, translasi 1, komposisi translasi 3, 12. Translasi 1, komposisi translasi 3, 12 sama dengan translasi 3, 12 diperoleh hasilnya 22. Translasi 3 adalah vektor AD. Maka translasi 1, 22 sama dengan 24. Translasi pada koordinat kartesius. Translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Translasi pada bidang kartesius dapat dilukis jika kita mengetahui arah dan seberapa jauh gambar bergerak secara mendatar atau vertikal. Untuk nilai yang sudah ditentukan A dan B, yakni translasi AB memindah setiap titik P, X, Y dari sebuah bangun pada bidang datar ke P aksen X tambah A, Y tambah B. Translasi dapat disimbolkan dengan X, Y menjadi X tambah A, Y tambah B. Translasi pada koordinat kartesius. Perhatikan gambar. Nah, pada gambar di samping menunjukkan segitiga ABC yang ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Hal ini dapat dinyatakan sebagai X, Y menjadi X tambah 4, Y kurang 3. Koordinat bayangan hasil translasi sebagai berikut. A negatif 3,1 menjadi A aksen negatif 3 tambah 4, 1 kurang 3 atau A aksen 1, negatif 2. B negatif 1,4 menjadi B aksen negatif 1 tambah 4, 4 kurang 3 atau D aksen 3,1. C negatif 2, negatif 1 menjadi C aksen negatif 2 tambah 4, negatif 1 kurang 3 atau C aksen 2, negatif 4. Daftar Pustaka Sukirman 2017 Matematika BMP Tangerang Selatan Universitas Terbuka. Subjan 2018 Matematika kelas 9 K13 Revisi 2018 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.